Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an fi syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dahu. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان الحمد لله رب العالمين. Hadirin saudara sekalian yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada bulan Ramadan ini memasuki 17 Ramadan, kita masih dipertemukan Allah kembali untuk melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kesehatan, memberikan kita kelapangan rezeki sehingga kita dapat menyelesaikan ibadah puasa sampai dengan nanti merayakan hari raya Idul Fitri. Salawat dan salam kepada Rasulullah SAW serta para sahabat dan keluarganya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, Allah turunkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Berbeda ulama menjelaskan tentang kapan turunnya. Ada yang menerangkan bahwa turunnya Al-Quran pada malam 17 Ramadan. Ada yang menerangkan bahwa Al-Quran diturunkan ketika malam Lailatul Qadar. Tetapi semua itu kita harus yakini dan pahami bahwa sesungguhnya Al-Quran sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibacakan tadi, bahwa diturunkan syahru Ramadan unzila fihil Quran, pada bulan Ramadan. Saudara sekalian rahmati Allah, yang paling penting kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah, sebagai seorang muslim, ada dua poin ketika kita harus memahami Al-Quran. Yang pertama adalah Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Huda linnas, huda lil muttaqin, petunjuk bagi manusia. Manusia ini terkadang sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkadang ingin berbuat baik, terkadang juga ingin berbuat buruk. Terkadang harus pandai membedakan mana yang benar, harus membedakan mana yang batil. Wala talbisul haqqa bil batil. Maka itulah kita perlu berpedoman kepada Al-Quran. Rasulullah SAW juga berpesan kepada kita, sesungguhnya aku tinggalkan dua pusaka. Kalau engkau berpegang teguh dengan dua pusaka ini, kata Rasulullah, niscaya tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa itu? Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Maka itu saudara sekalian, panduan kita, ukuran kebenaran kita sebagai seorang manusia, sebagai seorang hamba adalah Al-Quran. Fatimah ditanya oleh para sahabat, wahai Fatimah, apa akhlaknya Rasulullah? Maka Fatimah menjawab, akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Bahwa Rasulullah ketika berjalan, ketika melakukan sesuatu, ketika ingin berbuat sesuatu, maka Rasulullah berpedoman kepada Allah. Nah, jamaah sekalian, bagaimana dengan kita sebagai manusia? Apakah kita sudah melaksanakan? Apakah kita sudah mengkaji Al-Quran dengan baik? Apakah kita sudah melaksanakan Al-Quran dengan baik? Jangan kita hanya membaca saja setiap tahunnya. Jangan kita hanya mengkhatamkan Al-Quran saja setiap tahunnya, tapi kita tidak mengamalkan Al-Quran dengan baik. Banyak yang terjadi seperti itu. Ada orang yang hanya mengkhatamkan saja, ada orang yang hanya sekedar membaca saja, tapi itu sudah syukur, alhamdulillah. Tetapi juga kita lihat banyak yang sangat miris, kita melihat banyak di antara kita umat Islam yang masih membaca Al-Quran tertatih. Ada yang masih Iqra 1, ada yang masih Iqra 2. Bagaimana ini menjadi orang tua? Maka jamaah sekalian, untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, maka kita harus belajar Al-Quran dengan baik, mulai dari membacanya,
mulai dari kita memahami isi kandungan Al-Quran, baru bisa kita jadikan pedoman sebagai umat manusia. Kemudian saudara sekalian dimanapun Anda berada, Al-Quran harusnya kita jadikan sebagai hukum. Karena dalam Al-Quran juga Allah sampaikan, litahkuma bainan nasi bima araqallah. Al-Quran harus engkau jadikan sebagai hukum bagi manusia. Al-Quran kita jadikan sebagai hukum. Di negara kita juga melaksanakan hukum, yaitu dari Pancasila sampai dengan undang-undang di bawahnya. Sebagai seorang muslim juga kita harus berpedoman. Kita harus jadikan Al-Quran sebagai fondasi awal, sumber hukum bagi manusia. Sumber hukum bagi umat Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Baru sampai ke bawahnya, baru kita mengikuti ulama. Jangan kita mengikuti ulama terlebih dahulu, jangan kita mengambil fikih terlebih dahulu sebelum kita berpanduan kepada Al-Quran. Karena Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW adalah hukum segala sumber hukum bagi manusia. Bagi kita yang mengerti tentang Al-Quran dan sekalian, kita pasti paham sesungguhnya kandungan Al-Quran hampir 70%-nya itu berkaitan dengan hukum. Baik itu mengenai hukum perkawinan, warisan, hadonah, kemudian hukum pidana, kemudian hukum tata negara, bagaimana membangun negara dengan baik, semuanya ada dipandu dalam Al-Quran. Rasulullah membangun masyarakat Madinah, masyarakat yang bagus pada saat itu adalah berpedoman pada Al-Quran. Makanya masyarakat Madinah, umat Rasulullah SAW, dua yang dibangun. Pertama membangun karakter manusia, membangun akhlak, kemudian membangun ekonomi. Dari mana sumber tersebut beracuan Rasulullah SAW? Rasulullah ikuti Al-Quran. Maka saudara sekalian rahmati Allah, pada saat sekarang ini, mari kita kembali kepada Al-Quran sebagai pedoman hidup, sebagai hukum kita. Jangan jadikan Al-Quran hanya sebagai pajangan saja. Jangan jadikan nuzulul Quran hanya sekedar seremonial, memperingati saja. Tapi Al-Quran tidak kita amalkan sebagai panduan. Merugilah kita sebagai manusia bahwa Al-Quran itu sebenarnya harus kita pahami sebagai rukun iman kita. Kita harus yakin kepada kitabnya Allah Subhanahu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.